Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farudi Arianto dengan nomor NEM 20120100009 akan menjelaskan tentang identifikasi dan analisa risiko konstruksi pada proyek pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Proyek ini berlokasi di Jalan Raden Patah, RT 1 RW 10 Parung Serap, Ciledug, Tangerang, Banten, dan memperoleh izin pendirian pada tanggal 27 Februari 2018 dengan SK nomor 250 KPT 1 2018. Klasifikasi resikonya ada kategori risiko alam, risiko teknik, risiko pekerja, risiko pelaksanaan, risiko desain, dan teknologi risiko manajemen. Untuk tipe risikonya ini ada cuaca, material, peralatan, kebijakan proyek, perubahan desain, kurang koordinasi. Dan contoh di dalam risikonya ini ada cuaca yang tidak menentu, ketersediaan material, rusaknya peralatan, kecelakaan dan keselamatan, timbulnya kemacetan di sekitar lokasi proyek, adanya perubahan desain, dan kesalahan estimasi biaya. Kriteria likelihood-nya ini ada tingkat yang sangat rendah itu sangat jarang terjadi dan kemungkinan terjadinya itu 2 kali. Terus tingkat rendah kemungkinan terjadinya itu 2-4 kali. Tingkat sedang kemungkinan terjadinya 5-6 kali. Dan tingkat tinggi itu ada jarang terjadi dan kemungkinan terjadinya 2-4 kali dalam sebuah proyek. Dan yang terakhir ada tingkat sangat tinggi. Untuk deskripsinya itu jarang terjadi dan kemungkinan terjadinya itu 2-4 kali dalam sebuah proyek. Untuk kriteria impact-nya itu ada tingkat sangat rendah, kerugian yang ditimbulkan itu sekitar kurang dari 500 juta. Terus untuk tingkat terendah itu kerugian yang ditimbulkan sekitar 500 sampai 7 miliar. Untuk tingkat sedang kerugian yang ditimbulkan 7 miliar hingga 37 miliar. Terus ada tingkat tinggi yang kerugiannya itu sekitar 37 miliar sampai 67 miliar, dan tingkat sangat tinggi itu kurang lebih 67 miliar. Untuk analisa resikonya ini saya berikan contoh satu saja karena kebanyakan mungkin nanti bisa dilihat di PPT-nya sendiri. Untuk objektif yang proyek tidak mengalami hambatan itu risk event-nya cuaca yang tidak menentu, dan risk cause-nya itu musim hujan. Sumber risikonya itu eksternal, area dampak risiko K3, deskripsi dampak atau potensi kerugian itu pengeringan beton semakin lama dan mengalami kerugian sekitar 100 juta. Risk owner dari objektif ini adalah Departemen Lapangan. Nama departemennya itu bagian lapangan. Untuk likelihood-nya akhir ada 4, impact akhir 2, sehingga mendapatkan level of risk-nya itu 6 dan menjadi prioritas nomor 6 karena yang nomor 1 itu ada pekerja yang peraturan safety yang tidak terlaksana di lapangan. Untuk kriteria evaluasi resikonya itu di likelihood rendah dan impact rendah itu ada anggaran mencukupi kebutuhan proyek yaitu dengan kode F1, dan di likelihood sedang dan impact rendah itu ada proyek tidak mengalami hambatan dengan kode A1, dan likelihood sedang dengan impact sedang itu ada perubahan konstruksi yang telah terjadi yang dengan kode D1, dan pengiriman material mengalami keterlambatan dengan kode B1. Untuk likelihood yang tinggi ada A1 itu cuaca yang tidak menentu, dan E1 adanya perubahan desain dan spesifikasi.
Untuk likelihood tingkat tinggi dan impact sedang itu ada rusaknya perlengkapan dan peralatan mesin proyek. Untuk di tingkat tinggi dan impact tinggi itu ada kode C1 yaitu peraturan safety yang tidak terlaksana di lapangan. Untuk risk treatment-nya ini contoh salah satunya adalah cuaca yang tidak menentu. Risk treatment-nya mitigasi karena cuaca yang tidak menentu tersebut masih bisa dapat dicegah dengan rencana penanganan resiko mengumpulkan dan menganalisis informasi cuaca di pihak BMKG. Untuk PIC penanganan terkaitnya bagian lapangan. Output rencana penanganannya itu menyusun rencana darurat. Unit kerja terkaitnya bagian lapangan. Untuk biaya mitigasi resiko cuaca ini 100.000 per hari. Likelihoodnya akhir 3, impact akhir 3, sehingga level of risk-nya itu 9 dan diprioritaskan ke 3. Untuk kriteria evaluasi resiko dari treatment ini ada sangat rendah dan impact sangat rendah itu kode F1 yaitu harga material mengalami kenaikan. Untuk di likelihood rendah dan impact sangat rendah itu ada kode A1 yaitu kebakaran. Terus di likelihood rendah dengan impact rendah ada kode D1 yaitu perubahan konstruksi yang telah terjadi. Untuk di likelihood yang sedang sedang dan impact sangat rendah itu ada kode E1 yaitu adanya perubahan desain dan spesifikasi. Di likelihood sedang dan impact rendah itu dengan kode B2 yaitu rusaknya perlengkapan dan peralatan mesin proyek. Untuk yang likelihood sedang dan impact tinggi ada kode B1 dan C1. Untuk yang B1 itu adalah pengiriman material mengalami keterlambatan dan impact dan kode C1 itu ada peraturan safety yang tidak terlaksana di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.